Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok PT Pos Indonesia. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan strategi dan manajemen SITI dalam perusahaan PT Pos Indonesia. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Gamalia Lasta Wicaksana dengan NIM 68 2020 066. Perkenalkan, nama saya Laurencius Sepa Arjunda. Samuel Priyatama dengan NIM 68 2020 057. Nah, di sini kita masuk ke struktur organisasi. Dimana di sini tidak kelihatan, maka saya akan masuk aja ke bagian image atau gambar. Pemegang saham, dewan komisaris, ada komite, direktur utama, ada direktorat kurir dan logistik, direktorat komersial, ada direktorat jaringan dan layanan keuangan, kemudian ada direktorat keuangan dan umum, ada direktorat sumber daya manusia atau SDM, kemudian direktorat hubungan strategis dan kelembagaan. Kemudian setelahnya bisa dilihat sendiri ya teman-teman, ini ada corporate sekretaris, subdirektorat sales and marketing, kurir dan logistik, kemudian ada subdirektorat partnership consumer operations and network management, kemudian ada subdirektorat sales and marketing bisnis jasa keuangan, kemudian ada subdirektorat finance, kemudian ada subdirektorat human capital and transformation, kemudian ada subdirektorat strategi dan planning and business transformation, subdirektorat information technology solution, satuan pengawasan intern. Kemudian yang ini bahan-bahan ini bisa dibaca-baca sendiri, ada divisi kesetariatan, divisi hukum, ada divisi governance, risk, compliance and quality, safety, healthy environment. Kemudian bisa dilihat sendiri karena ini cukup terlalu banyak, bisa dibaca-baca sendiri ini. Dari divisi ada bagi pengelola operasi, interkoneksi, modernisasi dan otomasi ada proses and quality control. Kemudian ada divisi juga, ada divisi international sales and operations, ada divisi payment and remittance, ada divisi treasury and tax, kemudian ada kesekretariatan, direktorat komersial. Meskipun demikian, PT Pos Indonesia Persero memiliki negara, yaitu satu surat dan pos, kemudian ada jasa keuangan, kemudian yang ketiga ada logistik. Jadi ini bisa dibaca sendiri ya, terlalu banyak nanti waktunya kehabisan. Dan ini ada IRD-nya. Ini ada data pelanggan, data penjualan, kemudian ada data pemasok, data pembelian, data keuangan, data penjualan masuknya data keuangan, data pembelian masuknya data keuangan juga, kemudian ada data absensi, kemudian ada data karyawan, kemudian ada jadwal pelatihan karyawan, terus data karyawan masuk ke data penggajian, terus masuk ke data keuangan. Kemudian data karyawan menjadwal pemeliharaan SI atau TI. Kemudian data karyawan juga melakukan rencana operasional dan operasional seperti itu. Kemudian ada flowchart bisnis. Di sini ada bagannya, nanti ada penjelasannya juga, mulai pengirim, paket atau kiriman, kantor pusat, petugas pos, melakukan cetak nomor resi, input data kiriman, status paket dalam kiriman, pelacak kiriman, kemudian ada pembayaran, pengiriman paket diproses sampai selesai. Nah, di sini ada penjelasan flowchart-nya, yaitu pada PT Pos Indonesia. PT Pos Indonesia dalam menjalankan bisnisnya tentu memiliki proses ataupun alur bisnis di mana alur bisnis sudah dibuat dalam bentuk flowchart dan berikut merupakan penjelasan mulai flowchart-nya. Yang pertama ada pengirim membawa paket atau kirimannya, kemudian mendatangi kantor pos. Paket yang sudah dibawa diserahkan kepada petugas pos yang ada di kantor tersebut. Kemudian yang kedua, ada petugas pos melakukan proses input data kiriman
dan mencetak nomor resi yang berfungsi sebagai nomor bukti kiriman dan dapat digunakan pengirim untuk melacak atau mengecek kiriman. Kemudian petugas pos memberikan bukti pengiriman berupa nomor resi ke pengirim. Pengirim menerima nomor resi sebagai bukti pengiriman dan dapat digunakan untuk melacak kiriman. Kemudian yang kelima, ada pengirim melakukan proses bayar, dan yang terakhir ada paket yang sudah diterima akan dikirim atau diproses oleh petugas pos. Jadi kesimpulannya itu, bukan kesimpulan, ada sedikit referensi. PT Pos Indonesia di sini sudah menggunakan perkembangan teknologi di mana nomor resi yang diberikan kepada pengirim memiliki tujuan untuk pengecekan paket atau kiriman, di mana pengecekan dapat dilakukan melalui layanan website PT Pos Indonesia dengan cara yang mudah, di mana pengirim hanya perlu mengikutkan nomor resi yang sudah dimiliki, maka akan tampil informasi status kiriman. Kemudian jika ingin menggunakan layanan SMS Gateway, pengirim hanya perlu menulis pesan singkat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan PT Pos Indonesia. Seperti itu. Baik, segitu presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya akan melanjutkan kepada teman saya. Silakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan tentang visi, misi, tujuan, dan sasaran dari perusahaan PT Pos Indonesia. PT Pos Indonesia sendiri merupakan sebuah badan usaha milik negara atau BUMN Indonesia yang bergerak di bidang layanan pos. Saat ini bentuk badan usaha Pos Indonesia merupakan perseroan terbatas dan sering disebut dengan PT. Pos Indonesia bentuk badan usaha Indonesia ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1995. Peraturan pemerintah tersebut berisi tentang pengalihan bentuk awal Pos Indonesia yang berupa perusahaan umum atau Perum menjadi sebuah perusahaan persero. Visi dan misinya sendiri yaitu visinya menjadi postal operator penyedia jasa kurir, logistik, dan keuangan paling kompetitif. Misinya yaitu bertindak efektif untuk mencapai performa terbaik. Tujuan dari perusahaan PT Pos Indonesia yaitu membangun bangsa yang lebih berdaya saing dan sejahtera. Sasaran dari perusahaan PT Pos Indonesia itu yaitu 1. Memberikan produk yang relevan sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang kedua, memberikan jasa layanan yang prima. Yang ketiga, menjalankan proses bisnis secara efisien. Yang keempat, membangun solusi teknologi informasi yang prima dan human capital yang handal. Yang kelima yaitu memperkuat sistem pengadilan internal, governance, dan manajemen risiko untuk mencapai tingkat kematangan yang memadai untuk mengamankan pencapaian tujuan perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan analisis kondisi sistem informasi atau teknologi informasi saat ini. Analisa kondisi sistem informasi PT Pos Indonesia saat ini yaitu PT Pos Indonesia sudah berdiri lebih dari 62 tahun, di mana seiring berkembangnya zaman, teknologi juga semakin berkembang dan semakin canggih, terutama dalam hal pengiriman surat dan barang. Lalu di sini adalah analisa SWOT dari PT Pos Indonesia. PT Pos Indonesia memiliki kekuatan bisnis sudah dikenal baik oleh masyarakat, memiliki kantor yang tersebar luas di seluruh daerah di Indonesia, memiliki keamanan yang baik, didukung oleh pemerintah, mempunyai layanan wire masif dan biaya yang cukup murah dibandingkan dengan para pesaingnya seperti Tiki, Itex, dan DHL.
Lalu kelemahan PT Pos Indonesia yaitu kurang maksimalnya pemanfaatan website sebagai promosi perusahaan, SDM yang terlalu banyak membuat perusahaan tidak mampu untuk menggaji para karyawan, serta kurang promosi dan iklan. Lalu peluang bisnis PT Pos Indonesia ini adalah adanya kebijakan dari pemerintah seperti BLT yang dapat memicu warga untuk semakin sering berkunjung ke kantor pos, dan adanya usaha koperasi di dekat kantor pos. Lalu ancaman PT Pos Indonesia yaitu pendatang baru yang mulai berkembang dan memiliki kualitas SDM serta kegiatan promosi dan kualitas pelayanan yang lebih baik. Dan adanya persaingan industri seperti dengan adanya bank, di mana di bank terdapat layanan untuk pembayaran listrik, air, telepon, dan wesel. Lalu daya tawar-menawar pembeli atau customer yang membutuhkan jasa layanan pengiriman dan pembayaran tagihan dengan cepat dan efektif, di mana hal ini harus diberikan oleh karyawan PT Pos Indonesia kepada pelanggan. Hal ini akan menjadi ancaman karena banyak pesaing yang muncul dengan teknologi yang lebih canggih di masa sekarang. Dan yang keempat, ancaman produk pengganti seperti munculnya penyedia jasa telekomunikasi seperti SMS dan email. Yang kelima, berubahnya pandangan masyarakat dan gaya hidup dalam hal mengirim surat menggunakan teknologi seperti handphone dan email. Dan yang terakhir adalah promosi dari pesaing lebih banyak dan beragam. Proses bisnis PT Pos Indonesia ERD, Entity Relation Diagram. ERD ini digunakan untuk menggambarkan hubungan setiap entitas yang ada di dalam perusahaan. Berikut merupakan ERD yang ada di PT Pos Indonesia. Seperti ini. Lalu untuk flowchart bisnisnya seperti ini. Dan saya akan menjelaskan sekilas tentang flowchart ini. Yang pertama, PT Pos Indonesia dalam menjalankan bisnisnya tentunya memiliki proses ataupun alur bisnis, di mana alur bisnis sudah dibuat dalam bentuk flowchart. Dan berikut merupakan penjelasan mengenai flowchartnya. 1. Pengirim membawa paket atau kirimannya kemudian mendatangi kantor pos. Lalu paket yang sudah dibawa diserahkan kepada tugas pos yang ada di kantor tersebut. 2. Petugas pos melakukan proses input data kiriman dan mencetak nomor resi yang berfungsi sebagai nomor bukti pengiriman. 3. Petugas pos memberikan bukti pengiriman berupa nomor resi ke pengirim. Yang keempat, pengirim menerima nomor resi sebagai bukti pengiriman dan digunakan untuk melacak kiriman. Yang kelima, pengirim melakukan proses bayar. Dan yang terakhir, paket yang sudah diterima akan dikirim atau diproses oleh petugas pos. PT Pos Indonesia di sini sudah menggunakan perkembangan teknologi, di mana nomor resi yang diberikan kepada pengirim memiliki tujuan untuk pengecekan paket atau kiriman, di mana pengecekan dapat dilakukan melalui layanan website PT Pos Indonesia. Sekian penjelasan dari saya tentang analisa sistem informasi dan teknologi informasi PT Pos Indonesia. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembuatan video ini.
Sekian dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.